Ya, saya bacakan dari kitab Scriptures Root Hebrew, jadi dari bahasa aslinya ini ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin akan sangat berbeda dengan kalimat-kalimat yang ada di kitab saudara, yaitu LAI biasanya yang kita pakai. Tapi saat ini saya coba membaca dari bahasa aslinya, yaitu Hebrew, Ibrani ya. Kita kembali ke akar, saya coba kembali ke akar Ibrani. Dari bacaan ini, yang pertama yaitu tentang jangan menghakimi. Ya, kenapa tidak boleh menghakimi? Karena dikatakan di sini bahwa kita itu tidak tahu seberapa besar kesalahan yang ada di dalam diri kita. Kalau ada orang lain yang berbuat salah sekecil apapun, maka kita akan tahu, kita akan melihat, oh, kamu salah. Padahal hal yang kecil dan sepele kita bisa melihatnya dan kita menghakiminya. Padahal kita sendiri tidak tahu apa kesalahan kita yang kita lakukan ya, tanpa kita sadari itu kata kita juga melakukan kesalahan. Di dalam peribahasa itu kan bahasa Indonesia ya terkenal itu, gajah di seberang lautan kelihatan, kuman di seberang lautan itu kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata itu tidak kelihatan. Artinya apa? Yaitu kesalahan orang yang kecil aja kita bisa tahu, tapi sedangkan kesalahan kita sendiri yang besar sebesar gajah tadi kita tidak mengetahuinya. Ini jadi maksud dari bacaan kita pagi hari ini di ayat yang ke-7 ini menjelaskan tentang bagaimana kita tidak boleh menghakimi. Ya, tidak boleh menjustis seseorang. Karena kita sendiri belum tentu benar. Tapi baiklah, melalui renungan singkat pada pagi ini kita mulai introspeksi diri kita. Sebelum kita mengintrospeksi orang lain, sebelum kita menjustis orang lain, kita lihat dulu. Atau kita fair aja ya. Sorry ya kalau aku salah. Ya, katakan aja seperti itu, kita fair. Sorry ya kalau aku salah. Tadi aku melihat kamu juga melakukan kesalahan ini. Nah, jadi lebih fair. Kita akui dulu kesalahan kita, kekurangan kita, baru kita mengatakan kepada orang lain, oh kamu tadi itu salah ini. Kesalahanmu kecil sih, nggak besar. Tapi aku sendiri belum tentu benar, kan seperti itu. Jadi itu dengan seperti itu, kalimat seperti itu, maka kita fair ya. Ini catatan dan renungan kita pada pagi hari ini. Ini kita bisa lakukan dimanapun kita berada. Ya, di lingkungan kita, terhadap keluarga, dengan teman-teman kita di sekolah, di pekerjaan. Ya, kalau kita fair seperti itu, kita tidak menjustis ya, kita tidak menghakimi, kita tidak merasa benarnya sendiri, maka itu akan mendatangkan salom saya kira, dan juga akan memperbaiki pribadi orang lain tersebut, sehingga orang lain bisa introspeksi, kita juga introspeksi, dan apa yang kita lakukan tidak menjustis orang tersebut, teman kita tersebut, tetapi memperbaiki dia, dan kita bisa juga dikoreksi oleh dia, jadi fair ya. Nah, jadi kalau kita tidak otoriter, tidak diktator gitu ya, kamu gini, kamu salah ini, nah itu akhirnya satu arah, terjadinya ini satu arah, hanya dia yang salah, saya yang benar, kan gitu kesannya. Tapi kalau kita sorry ya kalau aku salah ya seperti tadi, maka fair akhirnya. Nanti sewaktu-waktu kita melakukan kesalahan, dia tidak segan-segan juga mengingatkan kepada kita. Jadi dalam hal ini kita bisa fair ya. Jelas dikatakan di ayat yang keempat ini,
Dan bagaimana kamu berkata kepada saudaramu? Di sini ini dikatakan, sakitkah saudaramu, saudara? Nah ini ya, kalau di dalam kitab LAI mesti selumbar ada di matamu, dikatakan begitu kan kalau di kitab LAI, selumbar ada di mata saudaramu. Kalau di sini lebih spesifik, yaitu sakitkah saudara? Dengan demikian aku dapat mengeluarkan serpian tajam dari matamu. Nah ini seolah-olah kamu itu sakit, di matamu itu ada sesuatu yang harus aku bantu keluarkan gitu loh. Di dalam kitab suci yang ini, Scripture ini dikatakan seperti itu. Yang lain dengan yang LAI kan selumbar ada di matamu, itu harus kamu keluarkan. Seperti itu kalau yang di LAI. Nah, dengan demikian aku dapat mengeluarkan serpian tajam dari matamu, dan lihatlah balok ada dalam matamu. Nah ini langsung menjustis ini ayat yang keempat ini. Kemudian ayat yang kelima ini ditegur, ini langsung ditegur. Kamu munafik, keluarkan dahulu. Ini Yesua ini mengingatkan, ini menegur langsung dengan tegas. Kamu munafik, keluarkan dulu balok yang ada di dalam matamu sendiri, dan kemudian kamu dapat melihat untuk mengeluarkan serpian tajam dari dalam mata saudaramu. Itu loh. Jadi kita lihat serpian balok di mata kita dulu, itu melihat diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri. Kalau sudah diri kita ini merasa benar, ya ini merasa benar, ini masih ragu-ragu ya, belum tentu benar, berarti ya orang lain belum tentu menganggap kita benar. Tapi di sini dengan tegas itu, yaitu bahwa kita harus introspeksi, lihat diri kita sendiri, baru kita mau introspeksi, ngoreksi orang lain, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat pagi ini, mari supaya kita hari ini di dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada, di rumah, di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, dimanapun kita berada, kita mau jaga ya jamu, ya jaga mulut kita, ya jamu ini jaga mulut, supaya kita ini berhati-hati dalam berkata-kata sebelum kita ini ngoreksi, menegur orang lain. Kita introspeksi dulu diri kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita sama-sama belajar dalam hal ini. Biarlah menjadi peringatan ini ya, menjadi peringatan tentunya bagi yang ceplas-ceplos. Ini ya banyak orang yang ceplas-ceplos. Kalau ceplas-ceplos itu ya aku ya seperti ini gitu loh. Kamu enggak mau tersinggung ya terserah, kan ada yang ceplas-ceplos itu. Ya ada kata-kata yang pernah saya dengar mengatakan begini. Kalau watuk itu batuk ya, itu ada obatnya. Tetapi kalau watak, ya watak itu karakter atau sifat, tidak ada obatnya. Saya kira saya kurang setuju dalam hal ini. Ya, dalam hal ini kurang setuju saya. Jujur saya kurang setuju, karena watak atau karakter itu akan sangat bisa dirubah kok. Diri kita ini mau berubah apa enggak? Nah itu kuncinya, itu gitu. Kuncinya diri kita ini mau bisa berubah apa enggak. Kalau enggak ya memang aku watakku seperti ini, ya itu kan egois namanya, menangnya sendiri itu namanya. Enggak mau merubah wataknya, enggak mau merubah sifatnya. Itu kalau di dunia pendidikan militer ya, tentu ada orang-orang yang karakter seperti itu dirubahnya ya harus dengan terpaksa ya, dengan terpaksa, dipaksa gitu.
Ya melalui pendidikan itu dipaksa supaya dia berubah karakternya. Apa gunanya ada sekolah psikologi itu ya, psikiater. Itu kan tujuannya untuk merubah karakter-karakter yang seperti itu. Jadi tidak perlu dirubah dengan kekerasan, dengan paksaan, tetapi keinginan, kemauan dari diri kita sendiri. Pasti saudara yang ceplas-ceplos temperamennya ya, itu bisa berubah dengan kemauan dari kita sendiri, kemauan yang kuat. Jangan sampai orang lain yang memaksa kita ya untuk kita ini merubah karakter dan sifat kita. Tetapi sebelum dipaksa, kita berjuang melalui pribadi kita masing-masing supaya karakter kita, sifat perbuatan kita itu dapat berubah lebih baik, supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Puji Bapak Yahweh, biarlah renungan singkat ini boleh menjadi berkat pelajaran kita pada hari ini. Dalam nama Adonai Yesus Masiah, Bapak Yahweh memberkati kita. Amin. Kita pujikan pujian sekali lagi, lalu kita tutup di dalam doa. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Yahweh, Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Yahweh, Kau yang layak dipuja. Oh haleluya. Kami mau bersorak tinggikan nama. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam Adonai Yesus Masiah kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Shalom yang Kau berikan kami pada sepanjang hari ini. Kami sudah mendengarkan, merenungkan Daftar Elohim. Biarlah ini menjadi catatan, menjadi pelajaran bagi kami hari ini. Biarlah Ruach Kodes memeteraikan di dalam hati kami masing-masing, sehingga sifat, perbuatan, karakter kami boleh diubahkan supaya menjadi berkat bagi orang lain, pribadi kami. Terpujilah Engkau ya Bapak Yahweh. Kami akan beraktivitas, kami akan menjalankan tugas kami pada sepanjang hari ini. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati kami dengan melimpah. Di dalam nama Adonai Yesus Masiah, Juru Selamat kami yang hidup, Mesias kami, pelindung kami, penolong kami yang ajaib. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya.
Amin.